Masih tetap bersama Adnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya, kita sudah membahas latihan 2, soal nomor 2. Di kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan latihan 3 bab 2, soal nomor 1-2, Matematika Kurikulum 2013, dengan materi menentukan kecepatan atau perbandingan dua besaran yang berbeda. Langsung saja, mari kita mulai. Kita lanjutkan pembahasan Matematika kelas 5 Kurikulum 2013. Di mana sesi sebelumnya kita telah membahas dari latihan 1 sampai latihan 2. Latihan 3 ini teman-teman, kita akan membahas dengan materi menentukan kecepatan perbandingan dua besaran yang berbeda. Di mana pembahasan kita kali ini ada dua soal, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Lengkapilah tabel berikut dengan bilangan yang tepat. Soal huruf A, jarak tempuhnya sudah diketahui 90 km, waktu tempuhnya 3 jam, dan kecepatannya titik-titik kilometer per jam. Berapakah kecepatan soal huruf A ini apabila jarak tempuhnya 90 km dan waktu tempuhnya 3 jam? Oke, yang perlu kita ketahui, untuk mencari kecepatan, jarak waktu kita bagi dengan waktu tempuh. Huruf B, titik-titik, waktu tempuhnya 15 menit, kecepatannya 20 meter per menit. Nah, berapakah jarak tempuh apabila waktu tempuhnya 15 menit, kecepatannya 20 meter per menit? Nah, untuk mencari jarak tempuh, rumusnya kecepatan akan kita kalikan dengan waktu tempuh. Sehingga 20 ini kita kalikan dengan 15. Oke teman-teman, jadi begitu untuk seterusnya. Kita lanjut soal nomor 2. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Huruf A, 24 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, soal huruf A, B, C, hingga F, yang perlu kita ketahui teman-teman, mengkonversi setiap satuannya. Oke, contoh, satuan kilometer ini akan kita rubah terlebih dahulu ke satuan meter. Di mana kilometer ke meter berarti mengalami penurunan 3 tingkat. Sehingga nanti teman-teman kita kali 1000, oke? Lalu di sini jam ke menit. Nah, 1 jam ini adalah 60 menit. Berarti nanti kita bagi 60 menit. Kita lanjut, huruf B, 54 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Ini juga sama teman-teman ya. Jadi huruf A sampai F itu sama teman-teman. Yang perlu diketahui, mengkonversi atau mengubah satuannya. Kilometer diminta untuk ke meter, berarti tetap dikali 1000. Karena kilometer ke meter mengalami penurunan 3 kali. Lalu jam ke menit. Nah, jam ini teman-teman, di mana 1 jam adalah 3600 detik. Sehingga nanti per 1000-nya kita bagi per 3600 detik. Oke? Nah, huruf C, D, E, dan F akan kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk ke pembahasan latihan 3 bab 2. Soal nomor 1, lengkapilah tabel berikut dengan bilangan yang tepat. Huruf A, jarak tempuhnya sudah diketahui 90 km, waktu tempuhnya 3 jam, kecepatannya titik-titik kilometer per jam. Di mana 30 km teman-teman? Ini sudah kita jawab teman-teman ya. Soal huruf A sampai E sudah kita jawab. Tetapi tetap kita jelaskan. Oke? Coba kita perhatikan gambar sebelah kanan kita. Nah, ini adalah gambar rumus. Di mana gambar rumus ini teman-teman dapat mempermudah kita mengerjakan setiap soalnya. Oke? Nah, huruf J ini adalah jarak tempuh. K ini adalah kecepatan. W ini adalah waktu tempuh. Di mana simbol jarak tempuh itu seharusnya memakai S. Yang ini teman-teman ya. Oke? Jadi sama seperti di sini. Nah, kalau kecepatan dia menggunakan V yang ini. Waktu tempuh T yang ini. Nah, kita memakai ini agar lebih mudah saja dalam mengerjakannya, biar lebih mudah diingat, oke? Nah, sekarang kita kerjakan huruf A. Jarak tempuhnya sudah diketahui 90 km. Kita pindahkan teman-teman ya. Nah, ini
Lalu, waktu tempuhnya sudah diketahui 3 jam. Kita pindahkan ke sini. Lalu ditanya, berapakah kecepatannya? Di sini sudah kita jawab, tetapi kita jelaskan teman-teman ya, dari mana hasil 30 km per jam ini. Nah, sekarang kita kerjakan. Jarak tempuhnya 90 km, waktunya 3 jam. Berapakah kecepatannya? Nah, untuk mencari kecepatan, kita kembali lagi ke rumusnya. Yang ini teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini, mencari kecepatan, berarti K ini kita tutup teman-teman. Oke, kita tutup. Nah, kalau ini ditutup, berarti tinggal jarak tempuh dan waktu tempuh. Nah, apabila dari atas ke bawah, berarti kita bagi. Apabila ke kanan ke kiri, atau ke kiri ke kanan, kita kali. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Untuk mencari kecepatan, berarti jarak tempuh kita bagi dengan waktu tempuh. Oke. Kecepatan, jarak dibagi waktu. Berarti 90 km jaraknya ini akan kita bagi dengan waktunya 3 jam. Sehingga 90 kita bagi 3 sama dengan 30 km per jam. Ini kita angkat ke tabel pertanyaannya. Yang ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut huruf B. Nah, huruf B ini teman-teman, waktu tempuhnya sudah diketahui 15 menit. Ini kita pindahkan ke sini. Oke. Lalu kecepatannya 20 meter per menit. Kita pindahkan ke sini. Yang ditanya, berapakah jarak tempuhnya? Yang ini. Ini juga sudah kita jawab, tetapi kita jelaskan juga. Oke. Waktunya 15 menit, kecepatannya 20 meter per menit. Berapakah jaraknya? Berarti untuk mencari jarak, kita kembali lagi ke rumusnya. Jarak itu adalah awal dari J. Jadi J ini kita tutup teman-teman. Nah, kita tutup. Berarti tinggal kecepatan dan waktu tempuh. Dimana apabila kecepatan dan waktu tempuh, berarti kita kali teman-teman. Oke, ini kita tutup. Berarti kecepatan kita kali dengan waktu tempuh. Nah, kita kali teman-teman. Untuk mencari jarak, kecepatannya 20 meter per menit kita pindahkan. Lalu waktunya 15 menit kita pindahkan, tinggal kita kali. 20 kita kali 15, hasilnya 300 meter. Nah, ini kita pindahkan ke tabelnya, yang ini. Oke, kita lanjut yang C. Yang C, jarak tempuhnya sudah diketahui 128 km. Kecepatannya 32 km per jam. Berapakah waktu tempuhnya yang ini? Oke, jawabannya 4 jam. Kita jelaskan. Jaraknya 128 km yang ini, kita pindahkan ke sini, lalu kecepatannya 32 km per jam yang ini. Kita pindahkan ke sini, lalu ditanya berapakah waktunya. Nah, untuk mencari waktu berarti W ini kita tutup. Nah, berarti tinggal jarak dan ke kecepatan. Dimana dari atas ke bawah berarti kita bagi. Yang ini teman-teman ya. Oke, jadi rumusnya jarak tempuh dibagi kecepatan. Jarak tempuh dibagi kecepatan. Di mana jaraknya 128 ini, yang ini teman-teman. Lalu kecepatannya 32 km per jam, yang ini. Tinggal kita bagi. 128 kita bagikan dengan 32, hasilnya 4 jam. Nah, angka 4 jam ini kita pindahkan ke tabelnya. Oke, kita lanjut. Huruf D. Huruf D, jarak tempuhnya sudah diketahui 150 km. Lalu waktu tempuhnya 2,5 jam. Berapakah kecepatannya? Yang ini teman-teman ya. Ini juga sudah kita jawab, tetapi kita jelaskan. Oke. Jaraknya 150 km, waktu tempuhnya 2,5 jam. Nah, berapakah kecepatannya? Kita kembali lagi ke rumusnya. Berarti kalau kecepatan, berarti K ini kita tutup. Tinggal jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Oke. Jarak dibagi waktu. Di mana jaraknya 150 km kita pindahkan ke sini, waktu tempuhnya 2,5 kita pindahkan ke sini. Tinggal kita bagi. 150 kita bagi 2,5 hasilnya 60 km. Ini kita pindahkan ke tabelnya. Yang ini. Oke, kita lanjutkan soal terakhir, huruf E. Nah, huruf E ini teman-teman, waktu tempuhnya diketahuinya 3,5 jam. Lalu kecepatannya 80 km per jam. Berapakah jarak tempuhnya? Yang ini. Ini juga sudah kita jawab. Oke, kita jelaskan. Waktunya 3,5 jam, kecepatannya 8 km per jam. Berapakah jaraknya? Berarti J ini kita tutup. Nah, tinggal K dan W. Di mana kecepatannya akan kita kali dengan waktu tempuh. Oke teman-teman?
kecepatan kita kali waktu. Nah, di sini waktunya 3,5 jam yang ini, lalu kecepatannya 80 km per jam yang ini. Tinggal kita kalikan, 80 dikali 3,5 sama dengan 280 km. Ini kita pindahkan ke tabelnya. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Huruf A, 24 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, untuk soal nomor 2 teman-teman, kita ketahui terlebih dahulu di mana 1 km sama dengan 1000 meter, 1 jam sama dengan 3600 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Oke? Nah, 24 km per jam akan kita rubah atau kita konversi teman-temannya satuannya, di mana kilometer ini akan kita rubah ke meter. Yang ini teman-temannya, saya kasih keterangan. Oke, kita rubah satuan kilometer ini ke meter, dan jam juga kita rubah teman-teman ke menit. Yang ini. Oke, saya buat teman-temannya tandanya. Nah, sekarang 24 km berarti 24 kita kalikan 1000. Kenapa kita kalikan 1000? Karena dalam satuan kilometer, 1 kilometer ini adalah 1000 meter. Oke, yang ini teman-teman ya. 1 kilometer, apabila kita konversi ke satuan meter, berarti 1000 meter. Sehingga kita kali 1000. 24 kita kali 1000 per 60. Kenapa per 60? Karena 1 jam ini, apabila kita konversi ke menit, berarti 60 menit. Oke, yang ini teman-teman. 1 jam sama dengan 60 menit. Oke, 60 menit sama dengan 1 jam. Oke, jadi sama teman-teman ya. Sehingga 24 kita kali 1000 kita bagi 60. Nah, kita kecilkan terlebih dahulu. 0 ini kita coret dan 0 ini kita coret. Kita coret 1, ini juga kita coret. Sehingga 24 dikali 100. 24 dikali 100 sama dengan 2400 per 6. Nah, 2400 per 6 ini boleh kita kecilkan, kita bagi 6 1, kita bagi 6 400. Sehingga jawabannya 400 meter per menit. Oke, kita lanjut huruf B. 54 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, 54 ini kita pindahkan ke sini, lalu kilometernya kita kali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena kilometer diminta ke meter, sehingga kita kali 1000. Oke teman-teman, lalu 1 jam itu sama dengan 3600 detik yang ini. Sama halnya seperti ini teman-teman. Oke, kilometer ini kita konversi ke meter, jam ini kita konversi ke menit. Oke teman-teman, sehingga 54 kita kali 1000 dibagi 3600. Nah, 0 ini kita coret teman-teman, kita coret, ini kita coret, ini kita coret. 0 ini kita coret, 0 ini kita coret. Nah, sehingga 54 kita kalikan 10, hasilnya 540. Lalu 36 ini kita pindahkan. Nah, 540 per 36, kita kecilkan teman-teman ya. 36 ini kita bagi 36, 540 ini kita bagi 36. Oke, 36 kita coret, kita bagi 36, 1. 540 kita bagi 36, 15. Nah, sehingga 15 per 1 kita pindahkan. Nah, di mana 15 per 1 ini sama dengan 15. Jadi, 54 km per jam sama dengan 15 meter per detik. Oke, kita lanjut huruf C. 180 meter per menit sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, 180 meter di teman-teman tetap 180. Kenapa tetap? Karena satuan meternya sama dengan satuan meter. Jadi, nggak ada yang perlu dirubah teman-teman. Karena satuan yang sama. Sehingga 180 ini kita pindahkan. Yang perlu kita rubah menit ke detik. Di mana 1 menit sama dengan 60 detik. Yang ini teman-teman. 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, tinggal kita bagi. 180 kita bagi 60. Ini kita coret dulu biar lebih kecil. Ini kita coret. Nah, sehingga 18 dibagi 6 sama dengan 3 meter per detik. Oke, kita lanjutkan huruf D. 5 meter per detik sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, angka 5 ini kita pindahkan ke sini, lalu meter ke kilometer. Di mana meter ke kilometer, teman-teman, mengalami kenaikan 3 tingkat. Jadi dari meter ke kilometer itu naik 3 tingkat, sehingga kita bagi 1000. Oke? Nah,
lalu detik ke jam. Di mana 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Oke, ini juga kita bagi, 1 kita bagi 3600. Nah, sekarang kita kecilkan biar lebih mudah. Ini kita bagi 200 teman-teman ya. 5. Ini kita bagi 200, 18. Nah, setelah kita kecilkan, baru kita pindahkan. Kenapa kita pindahkan terlebih dahulu? Karena pembagian dalam pecahan harus kita balik di bagian belakang. Sehingga ini kita pindahkan terlebih dahulu teman-teman. 5/1 kita pindahkan ini. Lalu ini tadi yang kita kecilkan tadi, 5/18 kita pindahkan. Oke, sekarang kita pindahkan kembali. 5/1 yang kita pindahkan. Nah, pembagiannya kita rubah menjadi perkalian. Pembilang ke bawah, penyebutnya ke atas. 5/18 menjadi 18/5. Oke, nah di sini baru kita kecilkan. Ini kita bagi 5 1, ini kita bagi 5 1. Tinggal kita kalikan. 1 dikali 18, 18. 1 dikali 1, 1. Sehingga 18/1. Di mana 18/1 sama dengan 18 km per jam. Oke, kita lanjut huruf E. 24 meter per menit sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, 24 ini teman-teman kita pindahkan, lalu meter ke kilometer ini kita bagi 1000. Di mana meter ke kilometer mengalami kenaikan 3 tingkat. Sehingga kita bagi 1000, lalu menit ke satuan jam. Yang ini teman-teman ya. Nah, oke, sehingga kita bagi 1 kita bagi 60. Di mana 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, selanjutnya kita kecilkan teman-teman biar lebih mudah. Ini kita bagi 20 dan ini kita bagi 20 teman-teman ya. 1000 kita bagi 20 sama dengan 50. 60 kita bagi 20 sama dengan 3. Nah, sekarang 24/1 kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu 50/3 kita pindahkan. Selanjutnya 24/1 ini kita pindahkan lagi. Lalu pembagian kita rubah menjadi perkalian. Pembilang ke bawah, penyebut ke atas. 50/3 menjadi 3/50. Oke, tinggal kita kalikan. 24 kita kali 3, 72. 1 dikali 50, 50. Nah, hasilnya 72/50. Nah, ini kita sederhanakan kita teman ya. Kita bagi 2 boleh. 72 kita bagi 2, 36. 50 kita bagi 2, 25. Tinggal kita pindahkan 36/25 yang ini. Nah, 36/25 masih bisa kita sederhanakan dengan cara menggunakan pecahan campuran. Nah, penyebutnya teman-teman yang 25 ini kita pindahkan. Lalu kita kalikan. 25 kali berapa menghasilkan 36. Tidak boleh lebih, minimal mendekati. Dapatnya 1. 1 dikali 25, 25 kita tambahkan 11 menjadi 36. Oke teman-teman, jadi hasilnya 1/11/25. Nah, karena pertanyaan huruf E, satuan jarak, maka kita rubah teman-teman pecahan campuran ini ke desimal. Caranya, angka 1 ini, bilangan bulat ini kita pindahkan, lalu yang perlu kita rubah pecahan biasanya, 11/25. Di mana 11/25 apabila dibagi, 0,444. Nah, contohnya, kita bagi teman-teman ya, 11 kita bagi 25. 25 kali berapa menghasilkan 11? Tidak bisa, kita bantu 0, lalu kita kalikan, 0 dikali 25, 0. Kita kurangkan, 1 dikurangi 0, 1, satunya kita turunkan. Nah sekarang, 25 kali berapa menghasilkan 11? Tidak bisa, kita bantu lagi 0, di sini syaratnya koma. Sekarang, 25 kali berapa menghasilkan 110? 4 dikali 25, 100. Kita kurangkan, 0 dikurangi 0, 0, 1 dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 1, 0. Nah sekarang, 25 kali berapa menghasilkan 10? Tidak bisa, kita bantu. 25 kali berapa menghasilkan 100? 4. 4 dikali 25, 100. Kita kurangkan 0. Jadi, 11/25 ini, apabila kita rubah ke pecahan desimal, hasilnya 0,44. Ini kita pindahkan ke sini teman-teman. Sehingga 1 ditambah 0,44 hasilnya 1,44 km per jam. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, yang perlu kita rubah teman-teman, satuan jarak kilometer ke meter. Nih,
lalu satuan jam atau satuan waktu ini kita rubah ke detik. Nah, oke teman-teman ya, jadi udah ada pasangannya. Nah, di mana teman-teman? Satuan kilometer ke meter berarti mengalami penurunan 3 tingkat, sehingga kita kali. Jadi 30 ini kita pindahkan, lalu kita kali 1000. Dan jam ke detik adalah 3600 detik. Kita buat di bagian bawah. Sehingga 30 kita kali 1000 per 3600. Nah, di sini kita kecilkan teman-teman. Nol ini kita hapus, dan ini juga kita hapus. Kita coret 1, kita coret, lalu kita coret lagi 1, kita coret lagi 1. Nah, sekarang 30 dikali 10 sama dengan 300, lalu 36 kita pindahkan. Tinggal kita bagi. 300 dibagi 36 sama dengan 8,33 meter per detik. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan 3 bab 2. Di mana kita akan masuk membahas latihan 4 bab 2 dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini, mohon dimaafkan teman-teman, karena kita saling belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.